Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan tentunya di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Penerimaan negara di sepanjang tahun 2024 berhasil tumbuh positif mencapai 2.842,5 triliun rupiah atau sekitar 101,4% dari target APBN 2024. Meski demikian, penerimaan pajak tercatat baru menyentuh 97,2% dari APBN 2024. Data Kementerian Keuangan menyebutkan kinerja penerimaan negara di sepanjang tahun 2024 lalu mampu melampaui target APBN 2024 yaitu 2.842,5 triliun rupiah atau tumbuh 101,4%. Penerimaan negara tersebut didukung dari penerimaan perpajakan sebesar 2.232,7 triliun rupiah yang terdiri dari pajak, kepabeanan, dan cukai. Adapun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat 579,5 triliun rupiah, melebihi target APBN sebesar 492 triliun rupiah atau tumbuh 117,8%. Kemudian penerimaan dari hibah sebesar 30,3 triliun rupiah, tumbuh lebih dari 7.000% dari target APBN sebesar 0,4 triliun rupiah. Sementara itu rasio perpajakan atau tax ratio terhadap PDB pada tahun 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 lalu yang mencapai 10,31%. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang menyentuh 10,39%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita akan cermati bersama bagaimana dengan data pendapatan negara di tahun 2024. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, dari sisi perpajakan mencapai 2.232,7 triliun rupiah, di mana perpajakan sendiri mencapai 1.932,4 triliun atau baru 97,2% dari target. Bea cukai 300,2 triliun atau 93,5% dari target. Adapun PNBP menyumbang 579,5 triliun, kemudian hibah 30,3 triliun. Bahkan ini hibah kenaikannya luar biasa sekali 7.000%, sementara PNBP-nya di 110,8%. Baik, itu dia data pendapatan negara. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan penurunan tax ratio bayangi penerimaan pajak di tahun 2025 ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik, Mas Pras. Wow, luar biasa sekali Pak Ajib. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung juga nih Mas Fajri Akbar, Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Halo Mas Fajri, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh nih Mas Fajri, kita akan review terlebih dahulu dari Citra terkait dengan kinerja penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan di sepanjang tahun lalu. Ini apakah memang sudah sesuai konsensus atau bagaimana? Ya, memang kinerja penerimaan pajak tahun 2024 kemarin itu cukup berat. Ya, seperti kita ketahui di awal tahun, itu sempat terkontraksi cukup dalam. Ya. Kalau tidak salah itu di bulan April ya, itu sempat terkontraksi minus 9,29%. Namun kemudian di tengah tahun itu kinerjanya kembali positif dan di akhir tahun mampu tumbuh hingga 3,6%. Pertanyaannya adalah mengapa? Nah, salah satu yang menjadi beban kinerja penerimaan pajak tahun lalu itu adalah kinerja penerimaan PPh Badan. Nah, kinerja penerimaan PPh Badan ini mencerminkan kondisi korporasi 1 atau 2 tahun sebelumnya. Nah, kita tahu pada saat itu terjadi pelemahan harga komoditas dari tahun 2022
ke tahun 2023. Jadi tekanan harga komoditas menjadi penyebab beratnya kinerja penerimaan pajak tahun lalu. Meski demikian, saya harus mengapresiasi DJP karena meski di awal itu terkontraksi cukup dalam, namun di 3 bulan terakhir ada extra effort yang luar biasa dari teman-teman otoritas pajak sehingga penerimaan pajak kita di akhir tahun mampu tumbuh 3% lebih begitu. Baik, nah kalau dari si pelaku usaha, Pak Ajib, Anda melihatnya bagaimana begitu dengan kinerja pendapatan tadi? Kalau kita lihat itu lebih ada beberapa trigger dari penurunan harga komoditas, sementara dari pelaku usaha sendiri ada hal mana yang bisa digarisbawahi ini Pak Ajib? Begini Mas Pras, kalau kita mau mengevaluasi penerimaan pajak tahun 2024, kita harus bandingkan dengan penerimaan pajak 2023. Di mana penerimaan pajak 2023 sebesar kira-kira di kisaran 1.870 triliun, kemudian di tahun 2024 menjadi 1.932 triliun. Sebenarnya secara angka naik sebenarnya Mas Pras di kisaran 60-an triliun. Tapi problemnya adalah 60 triliun dibandingkan dengan penerimaan 1.860 itu hanya setara dan kira-kira 3,2%. Tadi yang disampaikan oleh Mas Fajri sudah sangat tepat angkanya. 3,2% itu sebenarnya jadi kurang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Karena kalau kondisi ekonomi dan collection rate-nya sama Mas Pras, seharusnya penerimaan negara itu tumbuh sebesar inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau asumsi pertumbuhan ekonomi kemarin katakan 5% aja di 2024, kemudian inflasinya di 1,5%, memang idealnya penerimaan negara itu tumbuh sebesar 5,5%. Tapi kemudian ketika penerimaan negaranya tumbuh 3,2%, maka memang jadi kelihatan tax rasionya justru turun di tahun 2024 itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini yang menjadi PR. Kalau kemudian kita bedah lebih dalam tentang penurunan tingkat penerimaan pajak di 2024, tadi Mas Fajri sudah menyampaikan faktor utamanya adalah di PPh Badan. Nah, ketika PPh Badan turun, sudah pasti ini terjadi dan menjadi potret bagaimana dunia usaha sedang mengalami namanya konstruksi profitabilitas. Jadi memang secara bisnis tahun 2024 lebih berat dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor tadi sama oleh Mas Fajri. Sedangkan sektor-sektor lain sebenarnya bertumbuh, walaupun tumbuhnya tidak sejalan dengan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, seperti halnya misalnya penerimaan cukai misalnya. Penerimaan cukai sebenarnya juga nambah, tetapi pertambahannya tidak seideal dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya Mas Pras, memang betul satu sisi harus kita apresiasi pemerintah karena penerimaannya bertumbuh secara kuantitatif, tapi memang pertumbuhannya tidak sejalan dengan target seharusnya. Nah, poin-poin ini yang menjadi catatan kita Mas Pras. Tinggal bagaimana kemudian tahun 2025 ini menjadi tantangan yang begitu luar biasa. Mas Pras bisa bayangkan ketika tahun 2024 shortfall atau tidak tercapai target hanya 1.930, tahun 2025 ini naik menjadi 2.183 triliun Mas Pras. Naiknya kira-kira setara dengan 250 triliun atau 12,5%. Kalau pemerintah tidak memiliki extra effort dalam konteks policy maupun dalam konteks meningkatkan compliance wajib pajak, maka ini akan menjadi sangat challenging. Karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi kita itu diproyeksi hanya kira-kira 7,5%. 5,2% dari pertumbuhan ekonomi dan potensi inflasi 2,5% plus minus 1. Artinya kalau asumsi moderat kita ambil tumbuhnya 7,5%, pemerintah masih membutuhkan gap penerimaan di angka 5%. Nah, sebenarnya pemerintah bisa mendorong beberapa kebijakan alternatif untuk bisa menambal potensi shortfall di tahun 2025. Tapi saya pikir ini perlu kita exercise lebih dalam Mas Pras. Baik. Nah itu dia, exercise apa yang perlu dilakukan begitu Mas Fajri. Kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, Anda katakan PPh Badan ini masih mengalami tekanan, tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemerintah hingga kini terus mendorong pembenahan pelayanan core tax system yang masih belum berjalan optimal, di mana Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun meminta agar penerapan core tax system tidak mengganggu penerimaan pajak di awal tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berkunjung ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan guna memastikan implementasi dan operasional penuh sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system.
Airlangga meminta agar Ditjen Pajak mempersiapkan dengan baik sistem baru tersebut agar tidak muncul permasalahan krusial yang justru bisa menghambat potensi penerima negara. Meski demikian, Airlangga menyatakan pemerintah tetap mendukung penuh upaya Ditjen Pajak atas penyempurnaan core tax system. Airlangga juga tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan oleh wajib pajak ketika menggunakan core tax. Dipersiapkan, dan yang kedua terkait dengan penerimaan negara, terutama yang 2024 kan masih menggunakan legacy system sampai dengan laporan perpajakan nanti akhir Maret. Jadi itu yang kami pastikan saja, supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi core tax yang tentu perlu penyempurnaan. Apalagi ini kan sistemnya langsung diberlakukan secara nasional. Untuk itu, pemerintah memastikan kendala yang masih dialami wajib pajak akan dijadikan masukan dan perbaikan core tax system ke depan. Sementara itu, sejak diluncurkan 1 Januari 2025 lalu, core tax system masih menimbulkan persoalan bagi wajib pajak. Hal tersebut akibat berbagai layanan utama yang belum berjalan sempurna, seperti penerbitan faktur pajak yang masih terbatas, gagal login hingga lamanya proses layanan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Pak Fajri Akbar, kemudian juga ada Pak Ajib Hamdani. Baik, nah Mas Fajri, kalau kita cermati dengan informasi yang baru saja disampaikan, core tax system begitu yang memang sempat digadang-gadang akan bisa meningkatkan penerimaan negara, kemudian memudahkan juga nih masyarakat untuk bisa mungkin kaitannya dengan administrasi perpajakan, sementara ternyata ya masih ada beberapa hambatan, ada permasalahan yang justru muncul. Lantas bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini nanti akan berkorelasi dengan potensi penerimaan negara juga di tahun ini? Ya, saya kira memang menurut saya pribadi ya, memang perlu ada semacam audit atau assessment dari tim ahli tim IT independen terkait core tax ini. Apakah masalah core tax ini permasalahannya begitu mendasar sehingga perlu perbaikan secara mendalam yang membutuhkan waktu lama, atau dia bisa melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang tidak memakan waktu yang lama. Nah, kemarin saya apresiasi hasil di DPR bahwasanya akan ada 2 pintu. Jadi jadi wajib pajak bisa menggunakan sistem yang lama ataupun menggunakan core tax. Jadi memang sampai kemarin itu masih banyak wajib pajak yang komplain ke saya bahwasanya core tax, jangankan untuk membuat faktur, untuk login aja tuh susah gitu. Jadi begitu ada keputusan menggunakan 2 pintu kemarin, itu banyak sekali wajib pajak yang merasa lega gitulah. Ya, jadi dengan skema 2 pintu ini saya yakin bahwasanya kemungkinan ada pelimpahan penerimaan dari bulan Januari yang tersendat gara-gara core tax ini, menjadi ada peningkatan penerimaan di bulan Februari begitu. Oke. Nah, Apindo sendiri melihat bagaimana Pak Ajib? Ada melihat begitu core tax system ini apakah memang masih perlu pembenahan, kemudian akhirnya berjalan dengan 2 sistem begitu yang diharapkan tadi, sehingga tidak mengganggu sisi penerimaan negara begitu untuk perjalanan di tahun 2025 ini? Sejak core tax diberlakukan oleh pemerintah tanggal 1 Januari 2025, dari awal Apindo sudah memberikan banyak catatan, Mas Pras, bahwa perlu sebuah exercise yang mendalam, karena ketika sebuah sistem yang baru dilakukan, maka seharusnya ada mitigasi risiko, dan ini benar-benar terjadi ketika kemudian Apindo mencatat lebih dari 20 masalah ketika aplikasi core tax ini diluncurkan. Kita memang melakukan komunikasi intensif dengan Ditjen Pajak, dan bahkan di bulan lalu Ditjen Pajak hadir ke Apindo untuk memberikan sosialisasi. Lebih dari 1.000 anggota kami ikut sosialisasi secara online maupun offline. Nah, catatan-catatan yang kita berikan pada Ditjen Pajak itu adalah potret dari kondisi dunia usaha yang ada. Karena begini, Mas Pras, ketika kemudian core tax ini bermasalah, maka masalahnya ada di 2 sisi. Satu sisi buat penerimaan negara. Tadi ketika Pak Menko, Pak Airlangga menyampaikan tidak akan mengganggu, itu adalah harapannya, bukan kenyataannya. Harapan Pak Menko adalah ini tidak mengganggu, tapi faktanya ini mengganggu penerimaan negara. Karena bagaimana tidak mengganggu ketika kita
mau nerbitin faktur aja juga bermasalah, kan kira-kira begitu. Nah, Iya. kemudian sisi yang lain adalah mengganggu dunia usaha. Ketika misalnya faktur nggak bisa dikeluarin, Mas Pras, pengusaha ini nggak bisa invoicing. Mereka ini mengalami cash flow yang luar biasa berdarah-darah selama bulan Januari karena faktanya adalah karena Cortex. Ini baru berbicara invoicing. Bagaimana Iya. berhubungan dengan rekan-rekan yang ekspor impor? Ketika mereka tidak bisa mengeluarkan faktur-faktur perpajakan yang dibutuhkan. Iya. Dan juga layanan-layanan perpajakan yang lain, misalnya mereka mau bikin surat keterangan fiskal juga nggak bisa dan lain-lain, maka ini akan mengganggu kondisi dunia usaha. Nah, kondisi ini yang sudah dimitigasi sejak awal oleh pemerintah, Mas Pras. Kalau kemudian ini dibutuhkan audit atau tidak, kita menyerahkan pada DPR RI sebagai lembaga pengawas, karena salah satu fungsi DPR RI adalah melakukan pengawasan terhadap berjalannya kebijakan-kebijakan negara. Nah, tapi harapan dunia usaha adalah, Mas Pras, bagaimana Cortex ini justru bisa menjadi kemudahan-kemudahan buat wajib pajak, menjadi sebuah layanan terintegrasi yang juga satu sisi bisa meningkatkan compliance tapi juga bisa memberikan kemudahan. Karena memang kalau kita lihat, Mas Pras, harapan pemerintah di 2025 salah satunya Cortex. Dengan Cortex harapannya lebih banyak menambah basis data perpajakan dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak yang sudah ada. Sehingga ketika adanya Cortex, maka penerimaan negara harapannya bisa lebih eskalatif. Dan kemudian ketika kemudian Cortex mengalami problem selama 1 bulan lebih, maka ini menjadi sebuah catatan. Bagaimana kemudian apakah Cortex memberikan hal yang positif atau justru kontraproduktif? Ini yang perlu kita analisa lebih lanjut. Karena begini, Mas Pras, ketika kemudian tadi Mas Fajri menyampaikan ada satu window lagi yang dibuka, yaitu program yang lama. Tapi kan sebenarnya itu tidak terkoneksi secara langsung dengan Cortex. Jadi ketika kita menerbitkan faktur dengan program yang lama, dia tidak serta-merta nyambung dengan Cortex. Jadi harus ada entry manual dan lain-lain. Jadi masih ada beberapa kondisi yang perlu penyesuaian dan aturan-aturan tambahan. Apalagi kemudian ketika secara regulasi, pemerintah juga kita lihat ya, dia menghadapi kondisi yang cenderung gagap. Ketika 31 Desember 2024, Pak Presiden menyampaikan bahwa tarif pajak 12%, tapi secara prinsip dan substantif yang dibayar 11%. Kenapa kita bilang pemerintah menjadi gagap? Karena banyak sekali PMK-PMK yang terbit dan bahkan ada yang baru terbit minggu ini menyikapi keputusan Presiden tanggal 31 Desember 2024. Misalnya pengenaan nilai lain 11/12 untuk beberapa komoditas dan beberapa sektor misalnya. Nah, ini menunjukkan pemerintah tidak siap baik secara sistem maupun regulasi. Yang satu sisi kemudian kita dihadapkan pada tantangan penerimaan pajak kita naik kira-kira setara 12,5% dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2024. Ini yang menjadi beberapa PR, Mas Pras. Baik, Pak Ajib, itu menjadi salah satu permasalahan krusial juga yang nampaknya cukup hangat begitu di awal tahun 2025 ini. Lantas bagaimana dengan rasio perpajakan? Apakah ini menjadi satu tantangan tersendiri? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Ajib, kemudian Mas Fajri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Apindo, kemudian juga ada Mas Fajri Akbar, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Nah, Mas Fajri, kalau kita bicara mengenai Cortex System, lantas bagaimana dengan rasio perpajakan kita, begitu yang memang cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ini menjadi satu tantangan lagi begitu bagi sektor perpajakan Indonesia nantinya? Ya, memang kalau kita berbicara tax ratio di negara berkembang itu sifatnya procyclical. Nah, artinya apa? Ketika ekonominya itu tumbuh, maka penerimaan pajaknya tumbuh lebih tinggi. Sebaliknya, ketika ekonominya itu menurun, maka penerimaan pajaknya turun lebih rendah. Ini yang menyebabkan kenapa tax ratio kita tahun 2024 lalu itu turun. Karena penerimaannya, karena kondisi ekonominya dia lebih rendah dibandingkan tahun lalu, sehingga penerimaan pajaknya turun lebih rendah dibandingkan secara pertumbuhan ya, turun lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini yang menyebabkan tax ratio kita di tahun 2024 itu menurun. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah sebenarnya simpel saja ya, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,7 atau sampai 5,8, saya kira
target tax ratio 11% itu bisa dilakukan. Sedangkan dari sisi kebijakan menurut saya political risk-nya itu begitu besar untuk pemerintah saat ini. Jadi banyak sekali kalau kita lihat enggak cuma kebijakan di Kemenq, tapi kebijakan di kementerian lain seperti gas 3 kilogram yang kemudian kebijakannya itu dirobek karena ada distrust yang begitu besar terhadap pemerintahan ini. Baik, Gitu. Mas Fajri, apakah ini lampu kuning sinyal yang bisa kita cermati begitu untuk penerimaan pajak di 2025 sehingga perlu ada effort yang lebih keras lagi di samping kita juga masih terus membenahi core tax system begitu sehingga ya nanti penggunaan secara nasional juga akan lebih sempurna. Ya, jadi memang kalau target ini kan sebetulnya tercermin peningkatan tax ratio ini kan sebenarnya tercermin dari target penerimaan pajak. Nah, seperti yang Mas Ajib sebutkan tadi bahwasanya target penerimaan pajak tahun 2025 itu butuh tambahan penerimaan sebesar 256 triliun. Nah, kalau kita lihat secara rata-rata pre-pandemi, itu rata-rata tambahan penerimaan itu hanya sebesar 68 triliun. Sedangkan tahun lalu itu cuma sebesar 63 dan tahun 2023 hanya sebesar 152 triliun. Jadi untuk target penerimaan pajak tahun 2025 atau mencapai target tax ratio tahun 2025 menurut saya itu berat. Mau tak mau pemerintah harus mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini mana yang menyebabkan ekonomi itu tersendat atau terhambat, itu harus dievaluasi oleh pemerintah. Baik. Dari sisi pengawasan dan penegakan hukumnya dalam bidang perpajakan sendiri, Mas Fajri, Anda melihat ini sudah sesuai harapan dalam artian memang benar-benar tidak tebang pilih begitu? Ya, kalau pengawasan, nah saya ada data nih tahun 2021. Data di tahun 2021 itu ada 3,7 juta surat SP2DK yang diproduksi oleh wajib pajak yang diberikan oleh 1,5 juta wajib pajak. Jadi menurut saya pengawasannya itu sudah optimal. Gitu. Jadi yang menjadi perlu dilakukan selanjutnya adalah itu perlu memberikan data pihak ketiga atau yang menjadi dasar atau melakukan penguatan bagi pengawasan bagi otoritas pajak begitu. Baik. Jadi kalau menurut saya untuk data untuk tahun 2021 itu sudah cukup optimal. Ada 3,7 juta surat SP2DK atau surat cinta gitu lah ya. Kalau misalkan Anda punya deposito di Singapura tidak dilaporkan dalam SPT, nah itu kan kemudian nanti ketahuan oleh otoritas pajak, nanti kan dapat tuh surat SP2DK. Nah itu ada 3,7 juta surat SPDK yang diproduksi oleh DJP dan diberikan oleh 1,5 juta wajib pajak. Jadi kalau menurut saya secara pengawasan ya sudah cukup efektif begitu. Cuma memang perlu penguatan dari sisi data ketiga karena mau nggak mau pengawasan itu kuncinya ya dari data pihak ketiga. Apakah selama ini DJP telah mendapatkan data pihak ketiga itu atau selama ini ada hambatan-hambatan gitu. Baik, nah Pak Ajib, bagaimana Anda melihat dari peran dunia usaha sendiri, bagaimana untuk bisa mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan, kemudian iklim seperti apa ataupun ekosistem perpajakan seperti apa sih yang diinginkan dari dunia usaha sendiri? Ya, tentunya dunia usaha juga menginginkan bagaimana secara fiskal negara juga sehat. Karena ketika secara fiskalnya sehat, maka tentunya fiskal ini kan bisa menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintah bisa lebih leluasa untuk mendorong regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan ketika memang secara fiskalnya sehat. Apalagi kita paham Mas Pras bahwa tahun 2025, 26 dan 27 pemerintah mempunyai ruang fiskal yang begitu sempit dan bahkan dengan target lebih dari 2.183 triliun ini pemerintah pun masih perlu hutang di kira-kira 600 triliun tahun ini untuk menutup APBN yang sebesar 3.600 triliun. Tapi satu catatan yang perlu kita berikan Mas Pras,
kalau kemudian tadi Mas Fajri sudah memberikan proyeksi angka secara matematiknya, kita sepakat dengan itu. Oke. Asumsi kemudian pemerintah bisa menaikkan 7,5% penerimaan negara, itu berarti kira-kira baru naik di angka 150 triliun, Mas Pras. Artinya masih kurang kira-kira 100 triliun. Itu setara dengan 5% kenaikan dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu. Sebenarnya pemerintah bisa menambal ini dengan potensi misalnya teks amnesti jilid 3 yang didorong. Karena kalau kita berkaca dari teks amnesti jilid 1 tahun 2016 itu penerimaan negara tidak kurang dari 150 triliun. Kemudian katakan jilid 2 ya, waktu itu biasanya orang menyebut dengan pengungkapan sukarela atau PPS, program PPS misalnya, itu juga tidak kurang dari 60 triliun. Artinya kemudian ketika pemerintah bisa mendorong regulasi di tengah-tengah antara kebijakan di teks amnesti 2016 dan 2022, saya pikir potensi penerimaan di angka 60 sampai 100 triliun itu potensinya bisa achieve. Tapi dengan catatan pemerintah bisa mengoptimalkan dan mensosialisasikan kebijakan ini dengan baik. Walaupun kita sadar dunia usaha juga melihat bahwa program misalnya teks amnesti dijalankan, ini hanya bersifat pragmatis dan tidak berkelanjutan jangka panjang penerimaan pajaknya. Tapi minimal bisa menyelamatkan penerimaan di tahun 2025. Artinya Mas Pras, bahwa pemerintah harus mempunyai extra effort dalam bentuk apapun. Apakah ekstensifikasi, intensifikasi, maupun dalam konteks regulasi untuk bisa lebih menambah penerimaan negara, potensi gap-nya dikira-kira 100 triliun. Demikian Mas Pras. Itu dia, berarti benar-benar harus kerja keras begitu untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun 2025 ini. Apalagi tantangan dari sistem korteks kita juga yang masih terus dibenahi. Baik, Pak Ajib, saya sekali waktu terbatas. Mas Fajri, terima kasih banyak ini atas waktu sharing, update dan juga informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ajib. Mas Fajri, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Pras. Sampai ketemu Mas Fajri.